Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 19 Maret 2022 dengan judul Allah Tidak Menahan Hal Yang Baik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami. Hingga tiba di pagi hari ini, kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami dapat mempraktekannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 84 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mari kita ikuti penjelasannya. Janji-janji Allah itu penuh dan berlimpah, dan tidak perlu ada orang yang bergantung pada manusia untuk mendapatkan kekuatan. Kepada semua orang yang berseru kepadanya, Allah dekat untuk membantu dan menolong, dan Dia sangat dihina ketika setelah meminta agar kita percaya. Kita berpaling dari Dia satu-satunya yang tidak akan salah paham terhadap kita, satu-satunya yang dapat memberikan nasihat yang tepat dan beralih kepada orang-orang yang dalam kelemahan kemanusiaan mereka cenderung menyesatkan kita. Disalin dari Testimonies to Ministers, halaman 381 dan 382. Allah mencintai para malaikat yang tidak berdosa, yang melakukan pelayanannya dan taat pada semua perintahnya. Tetapi Ia tidak memberi mereka kasih karunia. Mereka tidak pernah membutuhkannya, karena mereka tidak pernah berdosa. Rahmat adalah atribut yang diperlihatkan kepada manusia yang tidak layak. Kita tidak mencarinya, itu dikirim untuk mencari kita. Allah bersukacita untuk menganugerahkan kasih karunia kepada semua yang lapar dan haus akan itu. Bukan karena kita layak, tetapi karena kita tidak layak. Kebutuhan kita adalah kualifikasi yang memberi kita kepastian bahwa kita akan menerima karunia itu. Disalin dari Testimonies to Ministers, halaman 519. Emas dan perak adalah milik Tuhan, dan Dia dapat menghujani mereka dari sorga jika Dia memilih. Tetapi gantinya melakukan hal yang ini, Dia telah menjadikan manusia sebagai penata layanannya, mempercayakan kepadanya serana bukan untuk ditimbun, tetapi untuk digunakan dalam memberi manfaat bagi orang lain. Dengan demikian Ia menjadikan manusia perantara untuk mendistribusikan berkat-Nya di bumi. Tuhan merencanakan sistem kemurahan agar manusia menjadi seperti penciptanya, memiliki karakter yang baik dan tidak egois, dan akhirnya menjadi bagian bersamanya dari pahala yang kekal dan mulia. Dikutip dari Testimonies, jilid 4, halaman 473. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan karena firman-Mu memberikan kekuatan, semangat,
berkat rohani bagi kami untuk lebih percaya dan yakin untuk melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Lebih daripada itu, memberikan penekanan khusus kepada kami. Janji-janji Allah itu penuh dan berlimpah, dan tidak perlu ada orang yang bergantung pada manusia untuk mendapatkan kekuatan. Kepada semua orang yang berseru kepadanya, Allah dekat untuk membantu dan menolong. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya. Kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan dan perlindungan Tuhan. Curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, dan di dalam mereka mengambil setiap kebijakan, biarlah itu mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia ini. Kiranya Tuhan jaga pelihara mereka di tengah-tengah pandemi ini, terlebih berikan sukacita dan dedikasi di dalam pelayanan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Terlebih KKR-Net yang sedang berlangsung saat ini, kiranya urapan Roh Kudus-Mu akan dicurahkan kepada semua pembicara yang Tuhan layakkan untuk mereka melayani. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga pendidikan, guru-guru, kepala sekolah, dan setiap siswa dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan hikmat pengetahuan sorga untuk mendidik setiap anak-anak, bukan hanya sekedar memiliki pengetahuan dunia, tetapi memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, Tuhan lindungi dan pelihara mereka, berikan sukacita dan juga roh di dalam pelayanan, dan bertanggung jawab di dalam segala tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia dimanapun mereka berada saat ini, yang berulang tahun. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang hidup di dalam kebimbangan dan ketidakpastian iman, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar kepada Tuhan. Dan lebih daripada itu, biarlah mereka selalu mengantungkan hidup mereka kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.